Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Hari ini pada sehat kan ya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, sehat jasmani maupun sehat rohani. Nah, sebelum ke pembelajaran inti, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Alhamdulillah, kita telah selesai berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita tuju dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhuru satrul iman, at-tuhuru satrul iman, at-tuhuru satrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Ada kesempatan siang ini Bapak akan menyampaikan materi yang berjudul Berani Berhitan. Sebelum ke pembelajaran inti, ada sebuah hadis yang mengatakan at-tahuru syatrul iman. Jadi kebersihan itu sebagian daripada iman. Nah, termasuk kaitannya dengan pembelajaran yang akan kita bahas di sini, yaitu adalah hitan. Apa kaitan hitan dengan kebersihan? Kaitan hitan dengan kebersihan yaitu adalah salah satu manfaat dari hitan. Di antaranya itu menjaga kebersihan dari najis. Dan juga agama Islam juga menganjurkan kepada kita agar selalu bersih sesuai tadi hadis yang mengatakan at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Masuk ke materi pembelajaran, yaitu yang pertama materinya itu tentang sejarah hitan, di mana hitan ini disyariatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihissalam dihitan pada usia 80 tahun. Nabi Ibrahim pun juga dihitan menggunakan kampak. Kenapa Nabi Ibrahim dihitan pada usia 80 tahun? Karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga karena Nabi Ibrahim itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala harus tunduk dan patuh kepada apa yang diperintahkannya. Jadi Nabi Ibrahim itu menunjukkan ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui dengan cara dihitan. Apa itu hitan? Apa pengertian hitan? Pengertian hitan itu ada dua. Yang pertama menurut bahasa. Hitan menurut bahasa berasal dari kata khotana yang artinya memotong. Jadi segala sesuatu yang dipotong menurut bahasa itu adalah hitan. Akan tetapi menurut istilah, hitan itu adalah membuka atau memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan
laki-laki itu menurut istilah. Jadi yang dimaksud khitan menurut istilah itu memotong hulu hulub atau kulit yang ada di ujung kemaluan laki-laki. Itu khitan menurut istilah. Segala sesuatu yang ada yang telah ditentukan oleh Allah, hukum yang ditentukan oleh Allah itu pasti ada tujuannya dan ada manfaatnya. Tujuan dari khitan itu apa? Tujuan khitan yang paling pertama yaitu adalah sebagai sebuah bukti ketundukan kita terhadap perintah Allah sebagai zat yang maha bijaksana dan sebagai zat yang maha pencipta. Jadi seandainya kita tidak melaksanakan khitan, kita itu menandakan manusia yang tidak tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaat dari khitan? Manfaat dari khitan yang pertama, menjaga kebersihan dari najis. Sebab orang yang tidak dikhitan ketika buang air kecil, sisa-sisa kencingnya akan nempel, akan tersisa di hulub. Hulub itu tadi yaitu adalah kulit yang ada di ujung kemaluan laki-laki. Ketika tidak dikhitan, air kencing atau air seni itu akan tersisa, akan nempel, dan akhirnya akan menjadi najis atau akan menjadi kuman. Ketika ada najis di suatu badan kita, seolah-olah kita tidak akan sah dalam melaksanakan kegiatan peribadahan, terutama dalam menjalankan sholat. Sebab di badan kita itu ada najisnya. Yang kedua, manfaat dari khitan itu terhindar dari penyakit kelamin. Nah, tadi udah disampaikan ketika tidak dikhitan, sisa-sisa air kencingnya akan tersimpan di ujungnya, di hulubnya itu. Maka dari itu khitan itu akan menghindarkan dari segala penyakit yang berkaitan dengan penyakit kelamin. Yang selanjutnya yaitu adalah hukum khitan. Bagaimana hukum khitan bagi seorang laki-laki dan hukum khitan bagi seorang perempuan. Nah, hukum khitan bagi seorang laki-laki itu hukumnya wajib. Sedangkan hukum khitan bagi perempuan itu ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan khitan bagi perempuan itu sunnah. Namun sebagian ulama ada juga yang mengatakan hukum khitan bagi perempuan itu mubah. Kita sebagai seorang laki-laki kita harus melaksanakan khitan. Sebab tadi dikatakan hukum khitan bagi laki-laki itu adalah wajib. Pengertian wajib itu yaitu adalah ketika kita tidak melaksanakan berdosa, dan ketika kita mendapatkan atau kita melaksanakan akan mendapatkan pahala. Berbeda dengan sunat itu dikerjakan atau dilaksanakan akan mendapat pahala, ketika tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Itu hukum sunnah. Pada usia berapa tahun khitan dianjurkan? Di mana waktu khitan
para ulama membagi dua. Yang pertama yaitu waktu mustahab atau waktu sunnah. Yang kedua waktu wajib. Pada usia berapa tahunkah waktu mustahab? Nah, waktu mustahab ini para ulama mengatakan yaitu pada usia sebelum seseorang itu menjadi balik. Ya, contohnya seperti 7 hari atau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu waktu mustahab atau waktu sunnah. Nah, kapan waktu wajib dihitan seseorang itu? Waktu hitan atau waktu wajib dihitan bagi seseorang yaitu adalah pada waktu ketika dia sudah menjadi baligh. Itu waktu wajib hitan. Seseorang ketika melaksanakan hitan, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mempunyai tujuan dalam pensyariatan suatu hal. Begitu juga dengan pensyariatan hitan, terdapat beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari pensyariatan hitan. Di antaranya yaitu sebagai bukti ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sebagai umat manusia, jikalau kita tidak dihitan, seolah-olah kita tidak taat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya yaitu hikmah hitan itu sebagai ciri pengikut Nabi Muhammad SAW dan pelestarian syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa di sini persyariatan pelestarian syariat Nabi Ibrahim alaihissalam? Karena sejarah hitan itu diambil dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang selanjutnya menjaga kebersihan dan kesucian badan. Ketika kita dihitan, udah pasti kebersihan dan kesucian badan itu terjaga. Karena dalam hitan, karena tujuan dari hitan itu adalah menjaga kesehatan dan juga menjaga kebersihan. Hikmah yang selanjutnya yaitu mencegah timbulnya berbagai macam penyakit. Di antaranya ketika kita tidak hitan, pasti mempunyai penyakit kelamin atau penyakit kanker. Jadi sisa-sisa air sendi yang tidak tersalur keluar otomatis pasti akan tersendat di hulu jika memang seseorang itu tidak dihitan. Hikmah yang selanjutnya itu menjadi ciri muslim yang baik. Maksud menjadi ciri muslim yang baik di sini adalah sebagai tanda orang muslim. Sebab selain orang muslim itu pasti tidak akan dihitan. Jadi orang muslim sudah pasti akan dihitan. Sebagai tanda yang paling masyhur atau yang paling terkenal, karena setiap muslim pasti dihitan. Mungkin materi pada hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan juga kita bisa bertemu di lain kesempatan.